And let's start our today's Nikaya study, reciting Namo Tassa 3 times together. Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhassa. Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhassa. Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhassa. Welcome back to Nikaya Studies. Yeah, we have been studying as several weeks already, and also it's almost finished the first book of Digha Nikayas. So they mainly mention about the threefold training starting from the training on morality, sila. So that is the reason it's called the past book of Digha Nikaya as Sila Khandavagga. Okay, so this is number 9 sutta, Putthapada Sutta. Here the Putthapada Sutta. We will study this Putthapada Sutta, but this sutta pretty long, so we need to divide it into parts. I think we need to divide it into 3 parts. So before we study the teaching in detail, let's review a little bit how the Buddha taught this sutta and what are the teaching inside. So for the first time, we will see the Buddha's visit to Putthapada. So there Putthapada was staying nearby the Buddha's residence. Then the Buddha visited to the Putthapada, and at that time, in the question, the Putthapada asked the question related to the higher extinction cessation of consciousness. Especially this come by the name of sanya. So sanya, the word sanya, normally translated as perception. So when here, regular translation or normal translation for the word sanya is perception. But in this sutta, this sanya does not specifically refers to the mental fetters of perception. So it refers to the group of mentalities led by the perception and consciousness, especially consciousness. So when the perception arises with the consciousness is the leader of the mentalities. Then perception is one of the mental fetters that arise with consciousness. So in this case, for those who have studied Abhidhamma, it is easy to understand. Although we talk about the sanya by the name, the consciousness is the leader. Then also why the perception is named is the perception mostly considered as the prominent mental fetters among the other
manifestas arise with the consciousness. So in this sutta, the name comes with the sanya, abhisanya, nirodha. So nirodha is extinction. The sanya, although is named as sanya and regular translation, perception, but here the translators use the consciousness, the word consciousness. Normally, this consciousness is for citta, but although the word sanya is described in the question and throughout the sutta, the translation will be keeping on the word consciousness, normally refers to the citta. Okay, so in this case, you should not be confused. Extension of the consciousness. On the other way, if we say about the extension of the perception, is the same, because whenever consciousness arises, perception come together. Without the perception, there is no consciousness arise. And also, without the consciousness, citta, there's no perception, sanya. So we should understand the extension of consciousness can express the same meaning of the extension of perception because they arise together. So here the Wanderer Buddhapada asked the question about the higher extension of consciousness. We will see later what is the question and how it's come, and what is the Buddha's answer. Then later on, he keep asking based on the former question. He asked the follow-up question: does perception arise before knowledge, or knowledge arise before perception, or both arise simultaneously? So this is the follow-up question, because after the Buddha explained about the extension of consciousness, this is not completely ultimately extension. This is extension of consciousness temporarily. That's why if the consciousness seeks or seeks for temporary sudden moment, there's an re-arising of the perception of the knowledge. So when the mentality arises, which one of perception or knowledge arise first, or both of them arise together? And he asked the follow-up question. We will see today's lesson, these two questions. And later, the Buddhapada continue asking about is perception a person's self? So here, as I mentioned, the perception of sanya referring to the mentalities. So the mentalities of consciousness, same as the self, or the different. His question is, perception is one thing and self is another. I mean, perception or the mentalities and self are different. This question is after these two questions, and he moved to this kind of their fear. I mean, talking about the self is their interest. The wanderers or the other tradition of religious practice, they like to talk about self. But for Buddhism, the Buddha emphasized in non-self, not talking about the self. But he draw the attention and the discussion to their field of the view, the self, related to the self. Then after that, he keep asking about the 10 questions. 10 questions. So these 10 questions appear throughout the Pali Canon several times.
but the Buddha never discussed about them. Here in this Sutta, and the Buddha mentioned pretty much about these questions, these 10 questions. Normally we say that unanswered question. The Buddha didn't answer about them. And also it mentioned why the Buddha didn't answer this question. And some scholars, they developed their idea concerning about the reason why the Buddha didn't answer this question. And some assume because the Buddha did not know or like this, but for Buddhist follower, they believe Buddha already know and following this sutta explanation, and Buddha have a certain reason not discussing on these 10 questions. Okay, we will see it later. And what kind of question not answered by the Buddha is the world eternal or not eternal? So this is an endless question, or we can argue without end, without evidence. And yeah, so the Buddha avoided, we will see it later. Then when after this discussion finished and the Buddha went back and the Buddha was reproaches or the blame by his fellow wanderers because he appreciated the Buddha's answer. He rejoiced the Buddha's answer. Although here you see the Buddha did not discuss about this question, but the Buddha gave the answer for the higher extinction of consciousness. Then later on, the Buddha Pada again visit to the Buddha. Jadi Potapada mengunjungi bersama dengan Cita, seorang anak daripada pelatih gajah. Tapi ini adalah Cita yang khusus, seorang Cita yang adalah anak daripada pelatih gajah, karena ada beberapa orang juga bernama Cita pada era itu. Jadi mereka kemudian mereka mendiskusikan tentang para pertapa maupun brahmana yang mendeklarasikan tentang adanya di jiwa atau atman yang setelah meninggal itu akan tetap hidup bahagia dan bebas dari penyakit, tampaknya tidak sesuai atau tidak relevan dalam pertanyaan yang mulia Buddha. Lalu diberikan contoh itu contoh pertama adalah tentang seorang Janapada Kalyani atau seorang gadis yang paling cantik di negara itu. Lalu perumpamaan yang kedua adalah Neseni Upama, yaitu perumpamaan tangga untuk istana. Ini adalah contoh yang amat baik untuk menjawab pertanyaan filosofis. Jadi sebelum kita mengikuti secara membuta filosofi atau kerangka agama tertentu, kita perlu terlebih dahulu memahami garis besarnya. Lalu Yang Mulia Buddha juga membahas tentang 3 macam perolehan daripada atta. 1.
Jadi yang dimaksud adalah kata adalah diri atau agregat. Karena Yang Mulia Buddha tidak menggunakan atta dalam konteks yang sama dengan filosofis yang lain. Jadi konteks atta di sini tidak sama dengan konteks filosofi atau agama tradisional pada zaman itu seperti yang dipahami oleh Potapada. Jadi di sini Yang Mulia Buddha menggunakan kata atta tetapi tidak dalam makna yang sama. Jadi di sini atta merujuk kepada perolehan kanda atau agregat. Jadi ini adalah ringkasan secara singkat daripada Potapada Sutta. Tapi bagaimana secara detailnya? Ini adalah awal daripada sutta ketika Sang Buddha berdiam di Sawati, sebuah kota yang cukup besar pada era itu, di Taman Jetawana, di hutan Jeta, di Taman Andatapindika. Pada saat itu ada pengembara Potapada yang tinggal di eh, single hall park ya. Jadi sebuah aula ya, taman aula, satu aula. Lalu di sana ada juga aula berdebat. Ini tampaknya adalah sebuah aula yang cukup besar karena bisa ada sekitar 300 pengembara yang tinggal di sana. Jadi tampaknya aulanya cukup besar. Suatu hari Yang Mulia Buddha datang awal, lalu kemudian memutuskan untuk mampir ke aula debat, di mana Potapada tinggal di sana bersama teman-temannya. Di sana Potapada bersama teman-temannya pada pagi hari itu mereka sedang berdiskusi, sedang ngobrol-ngobrol. Jadi secara kata ini secara bahasa aslinya artinya adalah pembicaraan seperti hewan ya. Itu pembicaraan. Jadi jadi disebut sebagai pembicaraan kayak celotehan hewan gitu ya. Mungkin kita bisa bilang sebagai pembicaraan anak-anak, pembicaraan yang tidak dewasa, omong-omong kosong ya.
Tapi secara definisi adalah omongan yang tidak bermanfaat ya, yang tidak bicara tentang mencapai surga atau mencapai bagaimana untuk mencapai nibbana. Jadi pembicaraan-pembicaraan yang tidak membawa untuk kelahiran di surga atau atau pencapaian nibbana. Pembicaraan seperti ini disebut sebagai tiracana kata. Jadi pembicaraan seperti apa? Ini adalah ngobrol-ngobrol tentang raja. Apakah mereka sedang berbicara tentang raja-raja, Bimbisara, dan lain-lain? Ini disebut sebagai tiracana kata. Ini karena obrolan-obrolan seperti ini tidak bisa membawa kita untuk ke surga atau mencapai nibbana. Lalu bicara soal perampok, bicarain soal menteri-menteri, bahaya, perang. Jadi total ada 27 topik yang dianggap sebagai pembicaraan tiracana kata. Jadi, jadi bukan hanya bicara soal hewan, jadi pembicaraan-pembicaraan ini, jadi pada era itu mereka menyebutkan bahwa pembicaraan-pembicaraan yang tidak menuju pada pengembangan batin ke level-level yang lebih tinggi ini disebut sebagai tiracana. Jadi pembicaraan-pembicaraan yang membuat seorang berbicara tentang raja, perampok, para menteri, politik. Mungkin ada manfaat ketika membahas hal-hal seperti ini, tetapi tidak membawa manfaat yang membawa kepada pencapaian surga ataupun nibbana. Jadi yang seperti ini masuk ke kategori tiracana kata. Dari kacamata spiritual ini adalah omongan yang tidak bermanfaat atau omongan anak-anak. Ketika kita menghabiskan waktu kita untuk pembicaraan-pembicaraan seperti ini sungguh membuang waktu kalau dari kacamata spiritual. Kita perlu tahu pembicaraan macam apa yang masuk dalam tiracana kata. Entah berapa banyak jam yang bisa dihabiskan dalam satu hari untuk membahas seperti ini. Jadi sering sekali ada kenikmatan, ada hiburan tertentu, keseruan tertentu ketika kita membahas 27 topik ini. Ketika ngomongin soal presiden, tentang raja, tentang makanan, minum, dan lain-lain. Tentang parfum, sanak saudara, tentang apa yang terjadi di desa.
Tentunya ketika kita dibahas seperti ini mungkin ada informasi tertentu yang kita bisa dapatkan, tetapi jika kemudian kita larut di sana terus-menerus membahas tentang ini, kita membuang banyak waktu di sana. Jadi ini adalah topik-topik kita perlu bijaksana mengolah waktu kita. Kita perlu tahu bagaimana menggunakan topik-topik mana yang bermanfaat. Jika kita masuk ke satu kota, kemudian kita perlu tahu jalan atau kondisi kota, ya tentu itu baik. Kadang diperlukan juga dalam kehidupan sehari-hari. Tetapi ketika kita ngobrolin ini larut hanya untuk hiburan, untuk keseruan beras semata, maka ini bisa jadi omongan yang nggak ada habisnya. Jadi ini bisa lalu juga membicarakan orang-orang sanak saudara yang sudah meninggal, orang tua atau kakek nenek. Kadang ketika kita membicarakan tentang sanak saudara yang sudah meninggal, ketika mereka kadang kita tentunya kita sangat didorong untuk mengenang kebaikan daripada mereka mendiang dan juga menghormati mendiang yang sudah meninggal. Tapi kadang ketika kita melakukannya eh, berbicara hanya untuk ngobrolin semata, ini menjadi pembicaraan yang tidak ada habisnya. Lalu juga bicara tentang daratan, lautan, maka 27 ini disebut sebagai pembicaraan anak-anak atau pembicaraan yang tidak berguna dari kacamata spiritual. Jika kita perlu bicara topik-topik ini untuk manfaat kehidupan sehari-hari, ya be- untuk informasi dan lain-lain tentu tidak ada masalah, tetapi menghabiskan banyak waktu, habis waktu untuk topik-topik seperti ini itu tentu sangat membuang waktu. Lalu ketika pada saat itu Kota Padang melihat Yang Mulia Buddha datang dari kejauhan. Lalu dia mengingatkan teman-teman pengembaranya untuk diam ya, untuk diam, jangan membuat suara, jangan berisik gitu. Karena dia tidak ingin Yang Mulia Buddha memandang rendah teman-temannya ketika Yang Mulia Buddha nanti mengetahui teman-temannya itu hanya membicarakan hal-hal remeh-temeh yang tidak membawa pada kemajuan spiritual. Nanti takutnya Yang Mulia Buddha merasa memandang rendah pada komunitas ini gitu. Maka dia mengingatkan teman-temannya, wahai teman-teman, mari tolong diam, jangan buat suara. Karena Yang Mulia Buddha itu menyukai kesunyian dan memuji tentang kesunyian. Jika beliau melihat bahwa kita ini kelompok yang kusuk gitu ya, maka mungkin beliau akan datang mengunjungi kita. Jadi dari ucapan Potapada ini kita bisa sedikit melihat karakter daripada Yang Mulia Buddha.
Jadi pertama kita harus menenangkan tubuh kita, ucapan-ucapan kita, baru kemudian menenangkan pikiran kita. Jadi ketika Yang Mulia Buddha lewat di kelompok mereka, Kota Pada mengingatkan kelompoknya tentang bahwa Yang Mulia Buddha itu suka tentang kesunyian. Jadi di sini mereka ingin sekali merasa terhormat jika Yang Mulia Buddha mau berkunjung atau mampir di kelompok mereka. Jadi mereka jadi akan sangat menguntungkan bagi mereka jika Yang Mulia Buddha mau bisa datang dan mereka bisa berdiskusi tanpa harus mereka yang datang ke sana. Maka kemudian Yang Mulia Buddha duduk dan kemudian Potapada duduk di posisi yang lebih rendah. Lalu Yang Mulia Buddha berkata, menanyakan apa yang sedang diobrolkan sebelum Yang Mulia Buddha mampir ke sana. Jadi Potapada tahu bahwa Yang Mulia Buddha tidak akan tertarik, maka berkatakan bahwa Yang Mulia tidak usah dipikirkan tentang percakapan yang sedang kami lakukan sekarang. Lalu beliau mengalihkan topiknya tentang topik debat beberapa hari lalu di aula debat yang terjadi antara para pertapa dan brahmana dari berbagai aliran. Dan topik yang sedang mereka diskusikan adalah tentang eh, habisanya niroda, yaitu tentang eh, pemadaman kesadaran. Dan ini menjadi topik diskusi yang hangat di kalangan para pertapa dan brahmana. Jadi di sini para pertapa ya adalah praktisi dan brahmana ini kebanyakan adalah ahli-ahli cendekiawan. Beberapa pertapa dan cendekiawan mengatakan bahwa ada dalam 4 kelompok. Pertama adalah tanpa sebab dan akibat dan kondisi. Cita atau kesadaran muncul dan lenyap. Menurut kelompok yang pertama, itu terjadi begitu saja tanpa alasan. Tidak ada sebab atau kondisi yang membuat kesadaran itu bisa muncul dan lenyap. Jadi tanpa sebab ataupun kondisi, kesadaran terjadi dan muncul dan lenyap. Ketika
kesadaran itu muncul tanpa sebab ataupun kondisi, kita sebut mereka sebagai sadar. Ketika kesadaran itu lenyap, persepsi itu lenyap, maka seorang menjadi tidak sadar. Kelompok yang kedua tidak setuju tentang argumen tersebut, lalu mengatakan persepsi itu adalah Atman. Ketika persepsi ini kemudian lenyap, maka tidak ada lagi kesadaran. Bergantung pada Atman ini, ketika Atman itu ada, maka seorang menjadi sadar. Ketika Atmannya sudah ada, maka dia tidak lagi memiliki kesadaran. Lalu kelompok yang ketiga, beda lagi punya alasannya. Mereka berbicara tentang pertapa dan brahmana yang punya kekuatan besar. Mereka menyaksikan katanya para pertapa atau brahmana yang punya kesaktian besar. Mereka bisa meniupkan kesadaran kepada seorang ataupun menariknya. Lalu menurut kelompok yang keempat, tidak begitu. Ada dewa-dewa tertentu yang meniupkan kesadaran kepada seorang dan mereka pula yang memiliki kekuasaan untuk menarik kesadaran itu keluar. Demikianlah empat kelompok ini berdebat bagaimana peran daripada persepsi. Tergantung pada kesadaran mereka. eh, Empat kelompok ini berdebat, berdiskusi hangat. Dan Potapada berada di sana mendengarkan perdebatan mereka. Tetapi Potapada tidak puas dengan asumsi-asumsi atau argumen-argumen dari para petapa dan Brahmana. Jadi kemudian pada saat saya mendengarkan ini, Potapada ingat tentang Yang Mulia Buddha. Wah, kalau aja Yang Mulia Buddha ada di sini, jika saja Yang Mulia Buddha ada di sini, mereka Yang Mulia Buddha tentu dapat memberikan masukan yang lebih tepat. Maka sekarang kebetulan bertemu dengan Yang Mulia Buddha, Potapada menanyakan langsung kepada Yang Mulia Buddha. Yang Mulia Buddha, Yang Mulia, apakah eh, kepadaman daripada kesadaran? Ini tidak bicara soal kepadaman total, tetapi bicara kepadaman sementara, sesuai dengan topik diskusi mereka. Lalu Yang Mulia Buddha mengatakan bahwa kelompok pertama yang mengatakan kemunculan dan kelenyapan daripada persepsi
terjadi tanpa adanya sebab dan kondisi adalah salah. Jadi walaupun yang lain belum tentu benar, tetapi Yang Mulia Buddha mengatakan bahwa argumen yang pertama itu sudah salah total. Di sini Yang Mulia Buddha menjelaskan ketika seorang persepsi seseorang muncul, itu disebabkan oleh karena sebab dan kondisi. Itu sebabnya pandangan pertama ini salah total. Karena mereka mengatakan bahwa kesadaran atau persepsi muncul tanpa sebab dan dan kondisi. Lalu Yang Mulia Buddha secara singkat mengatakan bahwa beberapa persepsi muncul melalui latihan dan beberapa lenyap melalui latihan. Lalu Yang Mulia Buddha menjelaskan latihan yang sudah dijelaskan juga di sutta-sutta lain. Seorang Tathagata muncul di dunia dan kemudian terus lalu pelatihan moralitas, lalu kemudian melatih konsentrasi dan melalui tahapan-tahapan, tingkatan-tingkatan daripada konsentrasi. Sebelum kita membahas ini, Bante ingin menyinggung sedikit tingkatan pencapaian. Pada awalnya, sebelum kita bermeditasi atau kita mencapai tingkat konsentrasi tertentu, yang kita miliki adalah kamasanya. Ini adalah persepsi dan juga kesadaran yang berkaitan dengan sensasi-sensasi indera kita, yaitu mata, telinga, rasa melalui lidah, sentuhan melalui kulit kita. Persepsi-persepsi ini disebut sebagai kamasanya. Jadi dalam kesadaran kita sehari-hari ya inilah persepsi-persepsi yang selalu kita alami. Tidak perlu latihan apapun untuk mengalami ini. Tetapi ketika seorang berlatih meditasi dan kemudian berhasil mencapai jana pertama, ini dideskripsikan sebagai wiwekaja. Ini maksudnya adalah level konsentrasi. Dari level konsentrasi ini muncul dari keterasingan dan juga piti suka, yaitu kegiuran dan ke- kenikmatan ya. Dan ini disebut sukuma karena dan juga disebut sebagai sukuma karena persepsi ini lebih halus daripada kamasanya. Jadi ini jana pertama dijabarkan seperti ini. Tetapi ini mengacu kepada jana pertama. Lalu jana kedua, jika kita terus melatih dan mencapai jana kedua, ini disebut sebagai samadhija yang berubah dari wiwekaja ke samadhija.
Jadi di sini lebih maju lagi, lebih halus lagi, bukan hanya muncul dari keterasingan, tetapi muncul daripada samadhi. Lalu jana ketiga itu adalah upeka suka sukuma sacasanya. Lalu pada jana keempat itu adalah aduka masuka, jadi bukan perasaan yang menyenangkan, bukan juga tidak menyenangkan. Secara bersamaan inilah empat jana bermateri dan kemudian empat jana tidak bermateri. Yang pertama adalah san, akasa nancayatana. Ini adalah ini adalah jana tanpa materi pertama. Jadi empat yang pertama adalah berkaitan dengan jana materi halus, ya. Lalu pada begitu yang level kelima ini tidak lagi berkaitan dengan materi. Lalu kedua adalah winyana cayantana. Lalu akincanayatana. Lalu yang keempat adalah tacewasanya nirujanti. Kita perlu mengetahui ini untuk konteks jawaban dari Yang Mulia Buddha. Maka ketika Yang Mulia Buddha mengatakan bahwa beberapa persepsi diperoleh dari latihan, beberapa dilenyapkan dengan latihan. Ketika seorang mencapai jana pertama dan berdiam di sana, maka pada saat itu persepsi sensasi indera atau kamasanya yang berkaitan dengan lima indera, mereka telah lenyap pada saat pencapaian jana pertama. Dan di sini dicapai dengan melalui pelatihan yang kita sebut sebagai wiweka jawiti suka sukuma sacasanya. Ini mengaju pada jana pertama. Dan jana pertama ini muncul melalui pelatihan. Dan kemudian kelenyapan daripada kamasanya, persepsi yang berkaitan dengan lima indera, kepadaman ini muncul melalui latihan. Tanpa latihan, maka kita akan terus berada dalam persepsi sensasi indera ini. Tetapi dengan tanpa pelatihan, persepsi jana tidak akan bisa muncul. Maka latihan menjadi sebab dan kondisi bagi pencapaian jana pertama dan lenyapnya persepsi sensasi indera. Tetapi kelompok pertama ini, sini kita bisa lihat bahwa kelompok pertama yang mengatakan bahwa kesadaran muncul dan lenyap tanpa kondisi dan sebab sudah salah total. Nah, ketika jana kedua mencapai jana kedua dan berdiam dalam jana kedua, maka persepsi jana pertama itu menjadi lenyap dan persepsi jana kedua muncul. Jadi ini disebut sebagai kebahagiaan yang muncul dari samadhi. Dan ini juga muncul daripada latihan.
Ini mirip kita naik ke tangga. Ketika kita ingin naik satu tingkat ke tingkat lain, maka kita harus meninggalkan, melangkahi tangga pertama untuk naik ke tangga kedua. Lalu ketika masuk kepada jana ketiga, maka jana kedua lenyap. Ya, tapi Bante tidak akan terlalu dalam membahas apa itu jana satu, dua, tiga, dan seterusnya. Lalu setelah mencapai tingkat tertinggi dari empat jana bermateri, maka persepsi tentang materi menjadi lenyap di jana tidak bermateri. Jadi pada arupa jana pertama, akasanan cayatana itu muncul. Karena ini adalah arupa, tidak berkaitan dengan materi, maka meditator berlatih untuk mencapai ini dan berdiam dalam persepsi ruangan tanpa batas. Ini bicara tentang panyati, konsep, bukan realitas sesungguhnya. Dengan berfokus pada konsep daripada ruangan tanpa batas, maka dia mencapai arupa jana pertama. Lalu dia berlatih terus dan kemudian berfokus pada kesadaran yang tanpa batas, maka dia mencapai arupa jana yang kedua. Jadi ini menjadi suatu bukti kesadaran atau persepsi yang muncul melalui latihan. Yang keempat, dengan berfokus pada kekosongan, ini disebut. Lalu yang terakhir, jadi ini yang disebut ketika mencapai arupa jana yang ketiga, dia dia terus berlatih untuk mencapai tingkat kepadaman daripada persepsi. Ini adalah tingkat kesadaran yang tinggi. Jika ini diteruskan akan berujung pada kepadaman daripada kesadaran. Pada saat itu, karena beliau itu, si yogi ini sangat piawai dalam mengolah meditasinya, mengolah
konsentrasi jananya, arupa jana yang ketiga ini pun akhirnya padam dan ini jaga ketiga ini adalah tingkat level maksimal daripada persepsi. Selepas dari ini adalah bicara penghalusan daripada persepsi ini. Dia berpikir bahwa bagaimana jika saya tidak berpikir atau membayangkan, so dia berdiam dalam tanpa pikiran maupun imajinasi. Dan pada akhirnya persepsi-persepsi ini tidak muncul dan juga persepsi-persepsi yang lebih kasar tidak muncul. Maka dia mencapai eh, kepadaman sementara. Tidak ada lagi persepsi yang muncul pada saat ini. Ini disebut sebagai niroda. Melalui praktek konsentrasi secara bertahap, selangkah demi selangkah, maka persepsi dilatih untuk kemudian mencapai tingkat kepadaman, yaitu kepadaman sementara secara total daripada kesadaran. Jadi di sutta ini Yang Mulia Buddha membabarkan tentang bagaimana mencapai kepadaman ini. Jadi dalam ajaran Yang Mulia Buddha, selama kesadaran itu muncul, maka itu masih berada dalam ranah penderitaan. Jika kesadaran tidak muncul dan berhenti untuk sementara, selama periode ketika padaman padam, ini menjadi semacam kebebasan sementara dari penderitaan. Jadi para pertapa ini menikmati kebebasan sementara melalui latihan. Tetapi memang tidak mudah untuk mencapai tingkat ini. Dibutuhkan penguasaan, keahlian, kepiawaian dalam jana untuk mencapainya. Jadi demikianlah bagaimana Yang Mulia Buddha menjelaskan langkah-langkah bertahap untuk mencapai kepadaman daripada persepsi. Lalu kemudian Yang Mulia Buddha bertanya, apakah kamu pernah mendengar ini sebelumnya? Tetapi Pada menjawab tidak.
Lalu kemudian Potapada bertanya lagi, jadi ketika pencapaian bertahap daripada persepsi ini, Potapada bertanya apakah puncak daripada persepsi ini hanya satu atau ada banyak? Karena banyak perbedaan. Karena ini dilakukan dengan bertahap, dengan banyak objek meditasi yang berbeda-beda, maka kita bisa bilang ini sebagai banyak. Tetapi kalau kita anggap bahwa oke lah persepsi sebagai satu, hitung sebagai satu, berbagai macam objek meditasinya boleh banyak, tetapi persepsi tetap banyak, tetap dihitung sebagai satu persepsi, sebagai suatu karakteristik mengenali objek, maka ini kita bisa disebut sebagai satu. Maka yang Mulia Buddha menjawab bisa banyak maupun satu. Lalu yang Mulia Buddha mengatakan bahwa saya mengajarkan tentang satu maupun tunggal. Beliau baru saja memahami bahwa pencapaian bertahap dan melalui latihan daripada persepsi saja. Lalu bagaimana ketika beliau keluar dari kondisi tersebut? Dia ingin menanyakan ketika keluar dari kepadaman tadi, apakah persepsi muncul dulu daripada kesadaran, pengetahuan kesadaran, ataukah kesadaran dulu muncul baru persepsi atau keduanya berbarengan? Lalu Yang Mulia Buddha menjawab bahwa persepsi muncul pertama kali, baru pengetahuan muncul. Di sini persepsi mengacu kepada tingkat daripada buah, tapi tidak ingin beri informasi terlalu banyak untuk mencegah kesalahpahaman. Jadi di sini persepsi muncul pertama kali, baru kemudian rangkaian pengetahuan muncul. Jadi pertama dia persepsinya muncul, lalu kemudian di momen berikutnya baru dia merefleksikan pacawekana, oh tadi saya telah mencapai tingkat ini. I- Jadi kemudian persepsi muncul pertama kali dan oleh karena kondisi itu pengetahuan muncul.
Jadi ini pembahasan tentang bagian pertama dari Potapada Sutta. Jadi di sini kita tahu bahwa para pertapa pada saat itu sedang melakukan tiracana kata, membicara omong kosong, ngobrol-ngobrol duniawi sebelum Yang Mulia Buddha datang. Dan kita sudah mempelajari topik-topik apa yang dianggap rendah dalam spiritual Buddha.